Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai wawasan Nusantara dan ketahanan Nusantara untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Hafiz Raffi, SH, SPD, IMH. Sebelum menuju materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Utami dengan 3 NIM belakang 194, kemudian ada Bintang Viasna dengan 3 NIM belakang 193, Maika Nur Afina Putri dengan 3 NIM belakang 196, Afifah Chandra Devina dengan 3 nomor NIM belakang 197, Rahila Nur Zahra Putri dengan 3 NIM belakang 198, Aula Tasya Deswita dengan 3 NIM 199, Fairuz Rana Kalsum dengan 3 nomor NIM belakang 201, Dewi Masyitoh dengan 3 NIM belakang 205, Amelia Nirahayu dengan 3 NIM belakang 206, dan saya Nendra Mutiara Ibrahim dengan 3 nomor NIM belakang 207. Pada presentasi kali ini, kelompok kami ingin memaparkan beberapa poin penting. Yang pertama adalah definisi wawasan Nusantara, kemudian latar belakang wawasan Nusantara, kemudian ada hakikat wawasan Nusantara, landasan wawasan Nusantara, konsep wawasan Nusantara, dasar hukum wawasan Nusantara, dan asas wawasan Nusantara. Definisi ketahanan Nusantara, aspek ketahanan Nusantara, implementasi ketahanan Nusantara, dan hambatan ketahanan Nusantara. Materi pertama akan dilanjutkan oleh teman saya, tempat dan waktunya dipersilahkan. Baik, perkenalkan saya Rahila Nuruzara Putri. Di sini saya akan membahas tentang definisi wawasan Nusantara. Wawasan yang berarti wawas atau bahasa Jawa, pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi. Nusantara yang berarti nusa, pulau atau kesatuan pulau antara, menunjukkan letak antara dua unsur. Lalu ada wawasan yang berarti Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Lalu ada latar belakang. Di sini kami akan membahas yang pertama, kondisi wilayah, yang kedua, negara kepulauan, yang ketiga, rawan bencana dan disintegrasi, yang keempat, kondisi sosial budaya, yang kelima, masyarakat pluralis, yang keenam, rawan konflik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada hakikat wawasan Nusantara. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam garis besar haluan negara, hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya ada landasan wawasan Nusantara. Yang pertama ada landasan ideal Pancasila, yaitu Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Yang kedua ada landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Untuk materi selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Afifah Chandra Devina dengan 3 NIM belakang 197. Di sini saya akan membacakan tentang unsur dasar konsep wawasan Nusantara. Yang pertama adalah sebagai wadah. Setelah bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kegiatan bermasyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur politik, suprastruktur politik. Yang kedua, isi. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada tata laku. Tata laku merupakan interaksi antara wadah dan isi yang berdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahirlah. Kemudian ada dasar hukum wawasan Nusantara. Yang pertama, dasar hukumnya berasal dari TAP MPR nomor 4 MPR garing 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 garing 1978 garing 22 garing Maret garing 197 tentang GBHN. Yang ketiga, TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1983 garing 12 garing Maret garing 1983. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Enggak kerasa. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara terdiri atas kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Selanjutnya ada definisi ketahanan Nusantara. Ketahanan Nusantara merupakan sebuah konsep yang mengacu pada ketahanan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terhadap persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah. Hal ini didasarkan pada konsep wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya ada aspek ketahanan Nusantara. Ada 4 aspek ketahanan Nusantara. Yang pertama, persatuan dan keberagaman. Yang kedua, integritas wilayah. Ketiga, pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada pertahanan negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian implementasi ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman dan tantangan. 4 sarana untuk mengimplementasikan ketahanan nasional menurut Sri Janti dan kawan-kawan. A. Bidang politik, diperlukan peningkatan kompetensi diplomat menjadi perunding internasional untuk menghadapi globalisasi. B. Bidang ekonomi, menata kebijakan fiskal, industri dalam negeri, dan swasembada pangan agar tidak terjadi krisis pangan. Selanjutnya, bidang sosial dan budaya dengan standarisasi pendidikan serta keterjangkauan masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan dan toleransi dalam berbagai hal. Selanjutnya, ada bidang hukum, memahami aspek keadilan, profesionalitas, hakim, penegakan hukum secara adil, serta kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat dan politisi. Selanjutnya, ada hambatan ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama yaitu masalah ekonomi, atau inflasi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua yaitu masalah sosial, yaitu kemiskinan, ketimpangan sosial, dan konflik sosial. Yang ketiga ada masalah politik, yaitu korupsi dan ketidakstabilan politik. Yang keempat perubahan iklim, yaitu bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Dan yang terakhir yaitu radikalisme, yaitu terorisme dan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk mencapai wawasan Nusantara, diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan yang dilakukan dengan cara
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketahanan Nusantara merupakan sebuah konsep komprehensif yang mencakup aspek kehidupan nasional Indonesia, termasuk politik, ekonomi, budaya, dan keamanan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.